رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadirin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali lagi kita bisa berjumpa dalam acara Tahsin Ramadan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang sama-sama ikut di rumahnya ataupun dimanapun berada untuk bisa sama-sama belajar mengkaji Al-Quran dalam kegiatan Tahsin Ramadan. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk ke episode kedua dalam Tahsin Ramadan. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan kedua ini. Kembali kita akan mencoba dalam kajian Tahsinul Quran membetulkan, membaikkan, bahkan membaguskan bacaan Al-Quran kita. Tentu seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan tahsin ini adalah salah satu upaya kita untuk terus belajar sekaligus memperbaiki kualitas bacaan yang kita bisa. Sekali lagi saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di rumah ataupun berada bersama saya di tempat ini untuk bisa sama-sama untuk belajar Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan, pahalanya begitu sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan untuk kajian ayat hari ini. Insya Allah kita akan mencoba melatihkan sekaligus mentahsinkan di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-13. Silahkan Bapak Ibu yang di rumah bisa sama-sama ikut belajar membaca Al-Quran sekaligus nanti bisa mengoreksi bacaan yang Bapak Ibu mampu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai di surat Al-Mutaffifin dari mulai ayat yang ke-13. Untuk teknisnya, ibu-ibu yang sedang berada bersama saya pada kesempatan sore hari ini, insya Allah nanti saya contohkan, kemudian ibu-ibu nanti bisa melafalkan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, hati-hati Ibu, Bapak, hadirin sekalian dimanapun berada. Di kalimat kalabal itu ada yang disebut dengan hukum saktah. Apa itu saktah? Saktah itu tanda baca sekaligus masuk ke dalam goro ibul Quran. Artinya cara baca yang berhenti sejenak tanpa mengambil napas kemudian melanjutkan kembali bacaan. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Misalkan ada yang baca tidak pernah belajar tahsin misalkan. Kalla bal rana. Nah, itu tidak ada jedanya.
Nah, jeda ini pun harus diperhatikan. Jeda yang tanpa mengambil napas, sehingga tidak boleh mengambil napas di jeda antara kallabal kemudian rona. Misalkan contoh kallabal rona. Nah, seperti itu kurang tepat. Nah, bagaimana tepatnya? Artinya jeda itu dimanfaatkan sedikit saja, kemudian melanjutkan bacaan kembali ke ayat selanjutnya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal rana. Jadi tidak terlalu sebentar, tidak terlalu lama. Kallabal rona. Nah, itu terlalu lama. Jadi tidak terlalu lama dan kemudian hanya sepintas saja berjeda atau sebentar. Kallabal rona. Nah, seperti itu. Mangga silakan ibu-ibu diulang dari ayat yang ke-14 dari kallabal. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Cukup sampai ayat 17. Tentunya perlu diperhatikan banyak yang kurang konsisten dalam bacaan mad. Makanya dalam membaca mad, dalam tahsinul Quran, setiap mad tobi atau mad asli itu diayunkan. Kallabal ro. Nah, itu ya, supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya, 2 harokat itu seperti apa? Kadang dulu ketika belajar misalkan ada yang menghitung dengan jari. Makanya hari ini ada metode tertentu yang itu lebih memudahkan kita. Artinya lebih mudah sekaligus tidak perlu dihitung dengan jari masing-masing. Itu akan ribet bagi ibu-ibu sekalian. Makanya cukup diayunkan, gitu ya. Rona ala. Nah, itu akan lebih memudahkan ibu-ibu untuk konsisten dalam membaca hukum mad. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, dimanapun berada, untuk sesi yang pertama dicukupkan. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian masih tetap bersama kami dalam rangkaian Syiar Ramadan 2025. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. رمضان كريم كريم كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan hadir kembali untuk mengisi Ramadan tahun ini. Tentunya dengan program-program yang bermanfaat untuk umat. Di antaranya Munggahan Akbar, Kultum Ramadan, Tahsin Ramadan, Tajil on the road, Pesantren Ramadan, dan bakti sosial. Syiar Ramadan 2025, Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, kembali lagi masih bersama kami dalam kegiatan Tahsin Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini saya bersama ibu-ibu perwakilan orang tua wali peserta didik MTS Al-Inayah Kota Bandung, yang insya Allah sama-sama akan belajar dan mencoba langsung praktik bacaan Al-Quran
Seperti yang tadi sudah dicontohkan, silakan Bapak Ibu yang di rumah bisa sama-sama juga menyimak dan memperhatikan di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-13. Untuk itu kepada Bunda Fatan, mangga dipersilahkan untuk mencoba mempraktikkan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Masya Allah bacaannya Bunda Fatan begitu sangat luar biasa. Sudah tartil, berikut juga madnya sudah mulai konsisten dengan cara tadi diayunkan. Nah, dengan cara diayun itulah Bapak Ibu di rumah dimanapun berada akan memudahkan Bapak Ibu untuk bisa konsisten dalam panjang dan pendeknya. Perlu diperhatikan, hati-hati di setiap gunnah pun itu diperhatikan. Entah itu hukumnya idgham bi gunnah ataupun ketika misalkan idgham mimi, maka dipastikan itu ada gunnahnya. Dan kalau dalam istilah makharijul huruf, maka gunnah kemudian idgham, maka itu masuk ke dalam rongga hidung atau makhraj al-hoisum. Makanya tentu harus disempurnakan. Seperti misalkan tadi ada bacaan yang sudah bagus gitu ya, tapi alangkah baiknya disempurnakan. Seperti di ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma bihim ma, sampai terasa ke dalam hidung gitu ya, al-khaisum, letak keluarnya huruf-huruf atau hukum-hukum gunnah. Itu mungkin catatannya. Seluruhnya secara umum sudah bagus, tinggal konsisten lagi. Mahrajnya benar-benar harus dipastikan juga jahar, kemudian antara H dengan H gitu ya, huruf-huruf yang hampir sama bisa dibedakan kembali. Terima kasih Bunda Fatan. Untuk selanjutnya insya Allah kembali akan mencoba diantara bersama kita, yaitu Bunda Redi sama salah satu siswa atau murid di MTS Ainayah Kota Bandung. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bunda Redi. Bacaannya Masya Allah, ibu-ibu orang tua dari peserta didik MTS Ainayah ini begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang di rumah pun bisa melafalkan bacaan Al-Quran dengan sebagus ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau boleh saya koreksi sedikit atau tambahkan Bunda Redi tadi dalam membaca makanu yaksibun, ada huruf kaf. Kaf ini mahrojnya itu ada di alisan. Jadi alisan itu di lidah, gitu ya, lidah bagian pangkal. Kemudian ada sifat yang khusus dalam sifat huruf kaf itu, artinya ada angin yang berhembus, ka gitu ya. Maka ketika dalam keadaan sukun itu ada sedikit angin yang berhembus. Misalkan makanu yak gitu ya, agak ada ka gitu ya, ada sedikit berhembus napasnya. Itu tadi kurang terlihat ya, supaya bisa disempurnakan kembali. Untuk huruf-huruf sudah aman. Berikut juga hukum-hukum gunnah.
hukum-hukum nun mati tanwinnya juga sudah konsisten, madnya sudah konsisten, tinggal pendekatan sekaligus penekanan dalam sisi mahraj saja. Terima kasih Bunda Redi telah mencoba. Berikut juga Bapak Ibu di rumah masih setia bersama kami dalam kegiatan Tahsin Ramadan dalam rangkaian kegiatan Syiar Ramadan 2025. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعباد. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, masih bersama kami di sesi ketiga dalam kajian Tahsinul Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sesi ketiga saya akan beri kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir bersama saya di kesempatan sore hari ini untuk bertanya berkaitan dengan beberapa hal yang bisa jadi dialami ataupun menjadi unek-unek dari sebagian Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mangga boleh ditanyakan. Untuk itu silakan kepada ibu-ibu yang telah hadir bersama kami di tempat ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga saya berikan kesempatan. Boleh? Assalamualaikum. Mangga. Izin bertanya Pak Ustadz, gini, membaca Al-Quran tentunya harus tartil, terus tajwid juga harus betul ya Pak, karena salah membaca tajwid itu bisa, artinya tuh bisa beda kan ya Pak Ustadz. Nah bagi kita yang masih belajar, terus misalkan salah-salah tuh bacanya, apakah itu menimbulkan dosa atau gimana gitu ya Pak Ustadz? Mohon penerangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bisa jadi menampung atau mewakili banyak orang yang kadang berpikir ketika misalkan belum mampu baca Al-Quran secara tartil, mengaplikasikan ilmu tajwid, nah itu bagaimana hukumnya? Tentu seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnul Jazari dalam sebuah kitabnya Jazariyah, menyatakan bahwa malam yujawidil Qur'an asimu, barang siapa yang melantunkan atau membacakan Al-Quran tanpa tajwid, itu maka dilabeli bagi orang itu adalah berdosa. Itu menjadi kekhawatiran begitu sangat luar biasa. Kalau seperti itu tentunya ya, kalau memang saya belum mampu, ya lebih baik saya tidak baca Quran gitu ya, karena kalau saya baca Quran pun itu dilabeli berdosa. Tentunya itu adalah pemahaman yang salah bagi orang-orang yang masih terbata-bata gitu ya, masih ngajinya itu masih sistem DJ, bis mil, artinya terbata-bata. Jangan khawatir, tidak usah khawatir, kata Nabi. Bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum mampu mengaplikasikan ilmu tajwid, maka kata Nabi, ajroni, 2 pahalanya. 1 pahala dalam kesusahan dia mengeja setiap huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran itu diberikan pahala lipat ganda. Seperti kita tahu 1 huruf itu dihitung 10 kebaikan. Sehingga bisa saya jawab, bagi orang-orang yang belum bisa dan belum mampu mengaplikasikan hukum-hukum tajwid, bahkan belum tartil dalam bacaannya, itu tidak dilabeli sebagai dosa bagi pembacanya. Sehingga ibu-ibu, bapak hadirin sekalian di rumah, maka tidak perlu khawatir ketika kita belum mampu, maka kita tidak dilabeli sebagai dosa dalam baca Al-Quran. Yang dilabeli sebagai dosa dalam baca Al-Quran adalah bagi orang yang sudah mampu, sudah pernah belajar, tapi tidak mengaplikasikan tajwid, maka itulah yang dikategorikan berdosa. Mudah-mudahan terjawab Bunda Abi. Selanjutnya, mangga pertanyaan yang kedua, barangkali ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini masih menyimpan pertanyaan yang bisa jadi nanti saya jawab. Mangga silakan disampaikan. Ini Pak Ustaz, berkaitan dengan Ramadan ini, sekarang kan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba bertadarus Al-Quran. Sedangkan kita kadang kan yang penting berapa kalinya kita harus khatam. Tapi di sisi lain kita kan tahu harus membaca Al-Quran secara tartil. Bagaimana caranya di antara kedua itu yang lebih baik? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Jadi, apakah kita mengejar kuantitas banyaknya bacaan kita, khotam berapa kali di bulan Ramadan, ataukah kemudian kita lebih fokus kepada kualitas bacaan kita?
Tentunya kalau misalkan kita tidak diberikan pilihan dua itu, maka kita dianjurkan untuk satu, kualitas bacaan kita bagus, kemudian kuantitas kita pun artinya banyak. Entah itu bisa khotam 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan Ramadan ini, itu adalah yang utama. Tetapi kalau disuruh milih mana yang lebih baik di antara kualitas bacaan dengan kuantitas bacaan, tentu yang saya pahami adalah lebih baik kualitas bacaan kita. Jadi lebih baik lambat daripada kemudian hurufnya tertinggal, tajwidnya tertinggal. Itu artinya kurang bijak. Kemudian kita memahami bahwa kita berlomba-lomba dalam bulan Ramadan dalam kebaikan terkhusus tadarus Al-Quran tanpa menghiraukan hukum tajwid, tanpa menghiraukan makharijul huruf, ya. Jadi boleh cepat, tapi tetap harus mengedepankan yang namanya kualitas bacaan, ya. Jadi tartil itu menjadi sesuatu patokan, gitu ya. Lebih baik kemudian lambat tapi kualitas bacaannya terjaga, gitu ya. Madnya benar-benar sempurna, itu akan lebih mantap, gitu ya, luar biasa. Tidak usah khawatir terkait tentang pahala, karena pahala itu adalah urusan Allah, ya. Satu hurufnya itu sudah ada jaminan dari Allah 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang begitu sangat mulia, Allah lipat gandakan pahala yang begitu sangat luar biasa. Begitu Bunda Faris, mudah-mudahan terjawab. Barangkali masih ada pertanyaan, kalau memang dicukupkan mungkin cukup. Kalaupun misalkan masih ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menuliskan di kolom komentar YouTube-nya. Barangkali nanti bisa di pertemuan selanjutnya ataupun di bahasan tahsin selanjutnya bisa saya jawab, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kegiatan rangkaian Tahsinul Quran di episode kedua ini telah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada ilmu, ada sedikit pemaknaan yang bisa Bapak Ibu ambil dalam kajian Tahsinul Quran, terkhusus dalam memperbaiki kualitas bacaan Quran kita. Itu saja, kami mohon maaf. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah disampaikan terkhusus dalam belajar Al-Quran, senantiasa Allah berikan rahmat dan keberkahan dalam bacaan ayat Al-Quran kita. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Masih bersama kami dalam rangkaian kegiatan Syiar Ramadan 2025. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al Inayah.